Di sebuah pasar kecil di pinggiran desa, terdengar hiruk-pikuk pedagang yang menjajakan dagangan mereka. Suara orang menawar, bel pintu gerobak, dan aroma rempah-rempah yang menyengat memenuhi udara. Di antara semua pedagang itu, ada seorang pria berumur 35 tahun yang berdiri di depan lapaknya dengan wajah letih, namun berusaha tersenyum ramah kepada pembeli. Namanya Pak Dimas. Pak Dimas adalah seorang pedagang sederhana. Dagangannya bukanlah yang paling mewah, tetapi cukup untuk menghidupi istri dan dua anaknya, meski hidup mereka sering terasa pas-pasan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk menyiapkan dagangannya, dan baru pulang saat sore hampir tiba, setelah pasar mulai sepi. Istri Pak Dimas, Ibu Turah, juga bekerja keras di pasar. Mereka berdua selalu bergantian menjaga lapak sambil mengawasi dagangan agar tidak kalah bersaing dengan pedagang lain. Anak-anak mereka, karena kesibukan orang tua, selalu dititipkan pada neneknya yang tinggal tidak jauh dari pasar. Nenek yang sudah tua itu dengan sabar merawat kedua cucunya sambil sering mengingatkan Pak Dimas dan Ibu Turah untuk tidak terlalu lelah. "Pak, jualan jangan sampai kalah sama pedagang sebelah ya," kata Ibu Turah suatu pagi sambil mengatur tumpukan sayuran di lapak mereka. "Orang-orang itu mulai ramai beli di lapak baru. Kita harus pandai menarik perhatian pembeli." Pak Dimas hanya tersenyum tipis. Ia tahu saingannya lebih muda, lebih energik, dan terkadang lebih berani menurunkan harga. Namun, senyum itu menyembunyikan rasa cemas yang mulai menumpuk di hatinya. Ia merasa lelah, dan semakin hari semakin sulit untuk bersaing. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Setiap pagi mereka berangkat, setiap sore pulang dengan kantong berisi uang hasil jualan yang tidak pernah cukup untuk semua kebutuhan. Kadang, Pak Dimas merasa iri saat melihat pedagang lain yang dagangannya selalu laris manis. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa cemas itu tetap menempel. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik bukit, Pak Dimas duduk sebentar di bangku kayu di pinggir pasar. Ia menatap sekeliling, melihat para pedagang lain yang mulai menghitung keuntungan mereka dengan wajah puas. Hatinya berdesir, tapi bukan hanya karena lelah. Ada rasa iri yang perlahan tumbuh. Sebuah bisikan kecil yang membuatnya mulai berpikir, "Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Kenapa usaha kita tidak pernah membuahkan hasil yang sama?" Saat itulah, seorang tetangga yang dikenal sebagai orang yang suka bergosip menghampirinya. "Pak Dimas, katanya ada orang yang bisa bikin dagangan laris manis. Katanya ada cara lain selain kerja keras," kata tetangga itu sambil menunduk, seolah takut ada orang lain mendengar. Pak Dimas mengangkat alis, rasa penasaran mulai menggelitik hatinya. Malam itu, di rumah yang sederhana, ia duduk termenung sambil menatap kedua anaknya yang tertidur lelap. Bayangan rasa iri dan putus asa mulai menutup hatinya. Ia tidak tahu bahwa rasa ingin cepat kaya itu akan membawanya ke jalan gelap yang tak bisa ia bayangkan. Di luar, angin malam berdesir, dan suara pasar yang semakin sepi terdengar samar. Disinilah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup Pak Dimas selamanya. Sebuah perjalanan yang akan mempertemukannya dengan kegelapan yang lebih menakutkan daripada pasar malam yang lengang itu. Di sebuah pasar kecil di pinggiran desa, terdengar hiruk-pikuk pedagang yang menjajakan dagangan mereka. Suara orang menawar, bel pintu gerobak, dan aroma rempah-rempah yang menyengat memenuhi udara. Di antara semua pedagang itu, ada seorang pria berumur 35 tahun yang berdiri di depan lapaknya dengan wajah letih, namun berusaha tersenyum ramah kepada pembeli. Namanya Pak Dimas. Pak Dimas adalah seorang pedagang sederhana. Dagangannya bukanlah yang paling mewah, tetapi cukup untuk menghidupi istri dan dua anaknya, meski hidup mereka sering terasa pas-pasan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk menyiapkan dagangannya, dan baru pulang saat sore hampir tiba, setelah pasar mulai sepi. Istri Pak Dimas, Ibu Turah,
juga bekerja keras di pasar. Mereka berdua selalu bergantian menjaga lapak sambil mengawasi dagangan agar tidak kalah bersaing dengan pedagang lain. Anak-anak mereka, karena kesibukan orang tua, selalu dititipkan pada neneknya yang tinggal tidak jauh dari pasar. Nenek yang sudah tua itu dengan sabar merawat kedua cucunya sambil sering mengingatkan Pak Dimas dan Ibu Turah untuk tidak terlalu lelah. "Pak, jualan jangan sampai kalah sama pedagang sebelah ya," kata Ibu Turah suatu pagi sambil mengatur tumpukan sayuran di lapak mereka. "Orang-orang itu mulai ramai beli di lapak baru. Kita harus pandai menarik perhatian pembeli." Pak Dimas hanya tersenyum tipis. Ia tahu saingannya lebih muda, lebih energik, dan terkadang lebih berani menurunkan harga. Namun, senyum itu menyembunyikan rasa cemas yang mulai menumpuk di hatinya. Ia merasa lelah, dan semakin hari semakin sulit untuk bersaing. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Setiap pagi mereka berangkat. Setiap sore pulang dengan kantong berisi uang hasil jualan yang tidak pernah cukup untuk semua kebutuhan. Kadang, Pak Dimas merasa iri saat melihat pedagang lain yang dagangannya selalu laris manis. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa cemas itu tetap menempel. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik bukit, Pak Dimas duduk sebentar di bangku kayu di pinggir pasar. Ia menatap sekeliling, melihat para pedagang lain yang mulai menghitung keuntungan mereka dengan wajah puas. Hatinya berdesir. Tapi bukan hanya karena lelah. Ada rasa iri yang perlahan tumbuh. Sebuah bisikan kecil yang membuatnya mulai berpikir, "Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Kenapa usaha kita tidak pernah membuahkan hasil yang sama?" Saat itulah, seorang tetangga yang dikenal sebagai orang yang suka bergosip menghampirinya. "Pak Dimas, katanya ada orang yang bisa bikin dagangan laris manis. Katanya ada cara lain selain kerja keras," kata tetangga itu sambil menunduk, seolah takut ada orang lain mendengar. Pak Dimas mengangkat alis, rasa penasaran mulai menggelitik hatinya. Malam itu, di rumah yang sederhana, ia duduk termenung sambil menatap kedua anaknya yang tertidur lelap. Bayangan rasa iri dan putus asa mulai menutup hatinya. Ia tidak tahu bahwa rasa ingin cepat kaya itu akan membawanya ke jalan gelap yang tak bisa ia bayangkan. Di luar, angin malam berdesir, dan suara pasar yang semakin sepi terdengar samar. Disinilah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup Pak Dimas selamanya. Sebuah perjalanan yang akan mempertemukannya dengan kegelapan yang lebih menakutkan daripada pasar malam yang lengang itu. Malam itu, rumah Pak Dimas terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara angin yang berdesir di sela jendela dan dengkuran lembut kedua anaknya. Ibu Turah telah tertidur lebih awal karena lelah berjualan seharian. Tapi Pak Dimas belum bisa tidur. Pikiran tentang pasar, dagangan yang tidak laku, dan pedagang lain yang selalu lebih sukses terus menghantui. Di tengah gelap, sebuah bisikan kecil muncul di benaknya. Kenapa harus begini terus? Kenapa harus selalu susah? Ada cara lain. Bisikan itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba menepisnya, tetapi rasa ingin cepat kaya itu semakin kuat. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga lama mendekatinya. Orang itu tampak mencurigakan dengan pakaian lusuh dan wajah yang sulit dibaca. "Pak Dimas, kalau mau daganganmu laku keras, ada yang bisa membantu. Tapi itu tidak gratis," katanya sambil menurunkan suara, seperti takut didengar orang lain. Rasa penasaran Pak Dimas mengalahkan rasa takutnya. Ia mulai menanyakan cara itu, dan tetangga itu memberinya alamat seorang dukun yang tinggal di pinggir desa, jauh dari keramaian. Hati-hati, orang itu tidak main-main. Semua yang datang harus siap bayar harga yang tinggi. Bahkan, kadang lebih tinggi daripada yang bisa kau bayangkan, kata tetangga itu sebelum berlalu. Malam berikutnya, Pak Dimas berangkat sendiri, berjalan di jalan setapak yang gelap dan sepi. Hanya diterangi cahaya bulan yang pucat,
langkahnya terdengar berat di tanah yang berkerikil. Suasana malam itu begitu sunyi, hingga setiap ranting yang patah di bawah kakinya terdengar seperti jeritan. Ketika ia sampai di sebuah rumah tua di tepi hutan, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Rumah itu tampak reot, dengan jendela yang pecah dan pintu kayu yang berderit setiap kali angin malam menyentuhnya. Dari dalam rumah, terdengar suara mantra lirih yang membuat Pak Dimas menelan ludah. Seorang dukun muncul dari bayang-bayang, tubuhnya tinggi, dengan mata yang seolah menembus hati Pak Dimas. "Kau yang datang untuk kekayaan, ya?" tanyanya dengan suara serak namun memikat. Pak Dimas terdiam, jantungnya berdegup kencang. Iya, saya ingin dagangan saya laku keras. Saya ingin kaya," jawabnya dengan suara gemetar. Dukun itu tersenyum tipis, namun ada sesuatu yang membuat Pak Dimas merinding. "Segalanya bisa kau dapatkan, tapi ada harga yang harus dibayar. Harga itu lebih mahal daripada yang kau bayangkan. Kau siap?" Pak Dimas menunduk. Dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan rasa putus asa. Ia memikirkan anak-anaknya, istrinya, nenek yang selalu menolong mereka. Namun di sisi lain, bayangan kemiskinan dan hina di pasar malam terus menghantuinya. Kalau harga itu terlalu berat, apakah masih ada jalan lain? Tanya Pak Dimas, suaranya hampir tak terdengar. Dukun itu tertawa, suara yang dingin dan membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada jalan lain. Semua orang yang ingin cepat kaya harus membayar harga. Dan harga itu kadang berasal dari darah sendiri. Kau mau? Pak Dimas menutup matanya, membayangkan wajah kedua anaknya yang tertidur pulas di rumah. Detik-detik itu terasa seperti hukuman dan godaan sekaligus. Ia tahu, jika ia menolak, hidupnya akan tetap susah. Jika ia menerima, ia mungkin akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Ia membuka mata perlahan. Kalau itu bisa membuat saya kaya, saya mau mencoba, katanya akhirnya, suaranya bergetar. Dukun itu mengangguk, matanya bersinar dalam gelap. Baik, maka persiapkan dirimu, segalanya akan berubah dan tidak ada jalan kembali. Malam itu, Pak Dimas pulang dengan hati berat, namun juga ada rasa lega karena akhirnya ia menemukan jawaban untuk semua masalahnya. Tapi rasa takut dan bersalah mulai merayap di hatinya, meski ia berusaha menekannya. Ia belum tahu bahwa langkah pertama itu akan membuka pintu ke kegelapan yang jauh lebih menakutkan daripada pasar malam yang sunyi. Beberapa malam setelah pertemuan itu, Pak Dimas tak bisa tidur. Bayangan mata dukun itu terus menghantui pikirannya. Begitu juga dengan kata-kata tentang harga mahal yang harus dibayar. Namun, rasa putus asa untuk segera kaya mengalahkan rasa takutnya. Ia mulai membayangkan kehidupan dengan dagangan laris, uang melimpah, dan anak-anaknya yang bisa hidup lebih nyaman. Akhirnya, suatu malam gelap, Pak Dimas kembali ke rumah dukun itu. Kali ini ia membawa sebuah kotak kecil berisi beberapa barang yang menurut dukun diperlukan untuk ritual. Lilin hitam, beberapa jarum, dan kain merah. Dukun itu menatapnya dingin, matanya menyala di kegelapan. "Sekarang kau harus membuat pilihan terakhir," kata dukun itu. "Tumbal harus dari keluargamu sendiri. Tidak ada yang lain. Tanpa itu, kekayaan takkan datang." Pak Dimas menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Dalam hatinya muncul konflik yang amat berat. Bayangan wajah istri dan anak-anaknya seketika muncul di depan mata, membuatnya ingin lari. Tapi di sisi lain, rasa malu dan takut miskin membuatnya terus melangkah maju. Aku akan melakukannya." Akhirnya Pak Dimas berbisik, suaranya pecah. Dukun itu tersenyum tipis, seperti kemenangan yang menakutkan. Ritual dimulai di tengah rumah reot itu, diiringi mantra-mantra yang membuat udara terasa panas dan pekat. Lilin hitam menyala, dan aroma dupa yang menyengat memenuhi ruangan. Tak lama setelah ritual selesai,
Pak Dimas pulang dengan perasaan campur aduk, legawa karena berhasil, tapi juga ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu ia tidur dengan mata terpejam, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, perubahan kecil mulai terlihat. Dagangannya mulai laris, pembeli datang berbondong-bondong, dan uang mengalir lebih banyak daripada biasanya. Pak Dimas tersenyum, merasa puas. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam berikutnya, teror mulai menghampiri. Ketika Pak Dimas pulang ke rumah, ia mendengar suara langkah kecil di lantai atas, padahal anak-anaknya dan istrinya sedang tidur nyenyak. Suara itu seperti bisikan, tertawa atau tangisan. Ia sendiri tak bisa menentukannya. Keesokan paginya, anak bungsunya tampak murung. Matanya merah seperti menangis semalaman, padahal neneknya memastikan mereka tidur nyenyak. Nenek juga menatap Pak Dimas dengan mata yang penuh curiga. Ada sesuatu yang salah, Dimas. Aku merasa ada yang mengawasi rumah ini, katanya pelan. Pak Dimas mulai merasakan rasa bersalah yang menekan hatinya, tetapi ia menolak untuk mengaku. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun, malam demi malam, suara-suara aneh itu semakin sering terdengar. Langkah kaki di lantai kayu yang kosong, bisikan samar dari sudut gelap, bayangan yang bergerak cepat saat lampu redup. Dukun itu muncul lagi di pikirannya, dan kata-katanya berulang-ulang. Segalanya akan berubah, dan tidak ada jalan kembali. Pak Dimas mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia dapatkan bukan hanya hadiah. Ia adalah kutukan yang mulai menyelimuti rumah dan keluarganya. Di balik semua itu, rasa takut, penyesalan, dan teror gaib mulai bercampur, membuat Pak Dimas sadar bahwa langkah pertama menuju kekayaan gelap itu adalah awal dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia hanya belum tahu seberapa jauh kutukan itu akan menjeratnya dan seberapa besar harga yang harus ia bayar. Beberapa minggu setelah perjanjian gelap itu, kekayaan Pak Dimas semakin nyata. Dagangannya laris manis, uang selalu cukup bahkan berlebih. Namun di balik semua itu, rumahnya mulai terasa asing dan menakutkan. Suara-suara aneh mulai sering terdengar, kadang di lorong, kadang di kamar anak-anak. Awalnya Pak Dimas mencoba menafikannya. Ia berkata pada diri sendiri, "Ini pasti hanya imajinasiku. Aku capek jadi hal-hal kecil ini terdengar seperti suara." Tapi seiring waktu, teror itu semakin nyata. Suatu malam, Ibu Turah terbangun karena mendengar suara anak-anak menangis. Ia segera berlari ke kamar anak-anak, tapi yang ia temukan justru pemandangan yang membuatnya gemetar. Mainan anak bergerak sendiri, lemari terbuka dengan sendirinya, dan anak-anak menatap kosong ke sudut kamar seolah melihat sesuatu yang tak terlihat. "Dimas, ada apa ini?" Ibu Turah menjerit ketika melihat bayangan hitam melintas di dinding kamar. Suaranya gemetar, tubuhnya gemetar hebat. Pak Dimas datang tergesa-gesa. Saat melihat anak-anaknya yang ketakutan, hatinya nyaris hancur. Ia ingin berlari, ingin memeluk mereka, tapi rasa bersalah menekannya. Setiap kali ia melihat bayangan gelap itu, ia tahu ini adalah akibat dari perjanjian pesugihan yang ia buat. Malam berikutnya, kejadian semakin mengerikan. Anak sulungnya tiba-tiba berbicara dengan suara serak yang bukan suara anaknya. "Ayah, tolong, jangan ambil kami." Suara itu membuat Pak Dimas membeku, keringat dingin menetes di dahinya. Ia menatap anaknya, tapi anak itu menatap kosong ke arah langit-langit, seolah ada yang menuntunnya. Ibu Turah semakin ketakutan. Ia memohon kepada Pak Dimas untuk menghentikan semuanya. "Dimas, apa yang sudah kau lakukan? Ini bukan lagi urusan kita. Mereka, anak-anak kita, kau harus hentikan." Pak Dimas menunduk, air mata mulai mengalir. Rasa bersalah menghancurkan hatinya. Ia ingin menebus kesalahan, tetapi dukun sudah memperingatkan. Segalanya sudah dimulai, tidak ada jalan kembali. Kegelapan mulai menyelimuti rumah. Suara-suara aneh semakin sering terdengar. Pintu terbanting sendiri,
langkah kaki di lantai kosong, dan bisikan dari sudut kamar yang tak terlihat. Bahkan di siang hari, anak-anak kadang menatap ke sudut ruangan dengan mata kosong, seolah melihat makhluk yang tak kasat mata. Pak Dimas mulai mengalami konflik batin yang luar biasa. Ia mencintai keluarganya, tetapi di sisi lain ia tergoda oleh kekayaan yang kini mengalir deras. Setiap kali ia ingin menebus kesalahan, rasa takut akan kehilangan harta menahannya. Setiap langkahnya terasa seperti dilema antara hati nurani dan keserakahan. Pada malam yang sama, Pak Dimas duduk di bangku ruang tamu, menatap lilin yang menyala redup. Suara anak-anak menangis dari kamar terdengar samar, dan ia menyadari satu hal yang menakutkan. Kekayaan yang ia dapatkan hanyalah awal dari kutukan yang akan terus menghantuinya. Dan mungkin ia harus memilih hidup nyaman atau keluarga yang selamat. Di luar, angin malam berdesir keras, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti tawa dukun. Pak Dimas menutup mata, menyesal telah menyeret keluarganya ke dalam kegelapan. Ia tahu satu hal, konsekuensi pesugihan itu baru saja dimulai, dan malam-malam penuh teror akan terus menghantui rumahnya. Malam itu, rumah Pak Dimas terasa seperti sarang mimpi buruk. Udara dingin menembus setiap celah jendela, meskipun hujan deras di luar. Lampu-lampu berkelap-kelip, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding seperti makhluk hidup. Anak bungsunya tiba-tiba terbangun dengan wajah pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Ayah, ada yang menarik tanganku. Suara kecilnya terdengar nyaris tersengal. Pak Dimas berlari ke kamar, tapi begitu masuk, anak itu meronta dan menjerit seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya di ranjang. Ibu Turah, yang juga mulai lelah dengan teror berulang, jatuh pingsan di lantai ruang tamu. Ketika sadar, ia menangis histeris sambil menunjuk ke arah sudut gelap. Itu mereka, jangan biarkan mereka mendekat. Pak Dimas merasa kepalanya nyaris pecah. Suara tawa serak terdengar dari sudut gelap, mengisi rumah dengan getaran dingin yang menusuk tulang. Dari bayangan muncul sosok tinggi, hitam tanpa wajah yang jelas, namun matanya menyala merah. Makhluk itu melayang di udara, mendekat perlahan, dan anak-anaknya menjerit saat makhluk itu membungkuk di atas mereka, seolah ingin menelan jiwa mereka. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Pak Dimas ingin berteriak, ingin memeluk anak-anaknya, tapi tubuhnya kaku. Ia merasa semua kesalahan yang ia buat membalapinya sekaligus, seperti karma yang tak bisa dihindari. Malam demi malam, teror itu semakin intens. Anak sulungnya mulai berbicara dengan suara seram yang bukan suara manusia. Ia menjerit, menangis, bahkan terkadang mentertawakan ayahnya sendiri dengan nada dingin yang membuat darah Pak Dimas membeku. Ibu Turah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental, gemetar, pucat, dan terkadang berbicara sendiri, seperti mendengar bisikan dari dunia lain. Pak Dimas mulai kehilangan kendali atas keluarganya sendiri. Makhluk gaib itu kadang muncul di siang hari, menghilang saat matahari menyinari rumah, tapi meninggalkan jejak, goresan di dinding, mainan anak yang terlempar, dan aroma busuk yang muncul tiba-tiba. Rasa bersalahnya mencapai puncak. Hatinya hancur setiap kali melihat anak-anaknya menderita akibat keputusan yang ia buat. Di saat bersamaan, dukun muncul lagi di pikirannya. Suaranya bergema. Segalanya sudah berjalan. Tidak ada jalan kembali. Ini harga kekayaan yang kau pilih. Pak Dimas mulai berdoa, meminta ampun, tetapi tidak ada jawaban. Malam itu, ia memeluk kedua anaknya, menatap wajah Ibu Turah yang pucat, dan merasakan satu hal. Kekayaan yang ia peroleh hanyalah fata morgana yang membawa bencana. Di luar rumah, angin bertiup kencang, membawa suara-suara bisikan dan tawa yang terdengar seperti campuran manusia dan makhluk lain. Lampu lilin di ruang tamu padam sendiri,
meninggalkan kegelapan total. Pak Dimas sadar bahwa kegelapan itu bukan hanya di rumahnya, tapi telah merasuk ke dalam jiwa keluarganya dan mungkin ke dalam dirinya sendiri. Ia tahu, satu-satunya jalan untuk menghentikan teror ini adalah menghadapi konsekuensi dari perjanjian pesugihan itu. Namun, menghadapi dukun dan kutukannya sendiri akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Malam itu menandai awal dari pertarungan yang lebih gelap dan mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Pak Dimas duduk di bangku ruang tamu, menatap kedua anaknya yang tertidur dengan wajah pucat dan Ibu Turah yang masih gemetar. Rumahnya terasa seperti sarang setan. Bayangan gelap menari di dinding, bisikan gaib terdengar dari setiap sudut. Jantungnya berdetak kencang, hati dan pikirannya berkecamuk. Ia tahu satu hal, jika tidak segera bertindak, keluarganya akan hancur. Kekayaan yang ia peroleh kini terasa seperti rantai yang menjerat semua orang yang ia cintai. Pak Dimas mulai mencari cara untuk menebus kesalahan. Ia mengingat semua cerita orang tua di desanya tentang cara menghentikan pesugihan, ritual pembersihan, benda-benda sakral, dan keberanian untuk menghadapi dukun secara langsung. Dengan niat bulat, ia menyiapkan segala sesuatunya. Di tangannya, ia membawa sesajen sederhana, air suci, garam, dan lilin putih. Di hati ia bertekad untuk mengorbankan apapun, bahkan dirinya sendiri, jika itu bisa menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Ketika malam tiba, ia berjalan ke rumah dukun. Jalan setapak yang dulu terasa menyeramkan kini seperti labirin kegelapan. Angin malam membawa aroma dupa dan tanah basah, seolah menyambut kedatangannya. Begitu tiba, rumah reot itu tampak lebih gelap dan menakutkan daripada sebelumnya. Dari bayang-bayang, makhluk hitam tinggi itu muncul. Matanya merah menyala, menatap Pak Dimas tanpa berkedip. "Dimas, kau kembali. Kau tahu harga itu belum selesai." Suara dukun terdengar serak, menembus hati Pak Dimas. Pak Dimas menelan ludah, tetapi kali ini ia berdiri tegak. "Aku datang bukan untuk meminta kekayaan. Aku datang untuk menghentikan semua ini. Aku akan menghadapi konsekuensi, apapun itu. Lepaskan keluargaku." Dukun itu tertawa, suara dinginnya mengisi rumah. "Berani kau menentang aku? Kau telah menandatangani perjanjian dengan darah sendiri. Tidak ada jalan kembali." Di saat itu, makhluk gaib yang selama ini menghantui rumah Pak Dimas muncul di sekelilingnya, melayang dengan gerakan lambat, menatap dengan mata merah menyala. Tapi Pak Dimas tidak mundur. Ia menaburkan garam di lantai, melafalkan doa-doa yang dia ingat dari neneknya, dan menyalakan lilin putih di sekeliling rumah. Seketika, bayangan makhluk itu bergerak cepat, mengeluarkan teriakan yang menakutkan. Namun kekuatan doa dan keberanian Pak Dimas mulai menahan mereka. Ia mengulangi mantra pembersihan dengan suara lantang. Setiap kata dipenuhi tekad untuk menebus kesalahannya. Dukun itu mencoba menyerangnya dengan mantra gelap. Namun cahaya lilin putih dan doa Pak Dimas mulai menekan energi jahatnya. Rumah itu bergetar hebat, suara makhluk dan tawa dukun bercampur dengan gemuruh. Pak Dimas merasakan tubuhnya lelah, tapi ia terus maju, menatap makhluk gaib dan berkata dengan tegas, "Aku menebus kesalahan ini. Pergilah, jangan ganggu keluargaku lagi." Tiba-tiba, ledakan cahaya putih menyelimuti rumah. Makhluk-makhluk itu menjerit, menyesakkan udara, lalu menghilang perlahan ke kegelapan. Dukun itu menatap Pak Dimas dengan mata penuh kebencian, lalu tubuhnya runtuh seperti kabut yang tertiup angin, lenyap dari pandangan. Pak Dimas tersungkur, nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di sekelilingnya, rumah tampak sunyi. Anak-anak dan Ibu Turah muncul dari kamar mereka, ketakutan tapi aman. Mereka berlari memeluk Pak Dimas, menangis lega. Malam itu, Pak Dimas menyadari satu hal, keberanian dan pengorbanan adalah harga yang lebih tinggi daripada kekayaan. Kekayaan duniawi bisa dibeli dengan pesugihan, tapi jiwa dan keselamatan keluarga tidak bisa digantikan.
Rumah yang sebelumnya penuh kegelapan kini terasa hangat, meskipun bekas teror masih meninggalkan bayangan samar di sudut-sudutnya. Pak Dimas tahu bahwa ini baru permulaan perjalanan menebus kesalahannya. Tapi setidaknya, keluarganya selamat, dan itu lebih berharga daripada semua emas di dunia. Pagi datang dengan cahaya yang redup, seolah matahari pun ragu menyinari rumah Pak Dimas. Meski teror malam itu telah berhenti, bekas-bekasnya masih terasa jelas. Udara di rumah memang tidak lagi dingin menusuk, namun kesunyian yang tertinggal terasa berat dan menekan. Ibu Turah duduk di sudut dapur dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat memegang gelas air hangat. Matanya kosong, seperti masih melihat bayangan hitam yang dulu sering muncul. Ia mudah terkejut, bahkan hanya oleh suara pintu atau langkah kaki kecil anak-anak. Anak sulung Pak Dimas menjadi lebih pendiam. Ia sering melamun, kadang terbangun di malam hari sambil menangis tanpa suara. Sementara si bungsu tak mau lagi tidur sendiri. Setiap malam ia memeluk ayahnya erat-erat, takut jika sosok gelap itu kembali menariknya ke kegelapan. Pak Dimas menandang semua itu dengan hati yang remuk. Setiap tangisan anak, setiap tatapan kosong istrinya terasa seperti hukuman yang pantas ia terima. Kekayaan yang dulu datang tiba-tiba kini perlahan menghilang. Dagangannya kembali sepi. Uang yang tersisa cepat habis, seolah semua rezeki itu ditarik kembali oleh kekuatan tak kasat mata. Namun kali ini Pak Dimas tidak mengeluh. Ia menerimanya dengan pasrah. Setiap pagi ia berangkat ke pasar dengan langkah berat, bukan karena lelah bekerja, tapi karena rasa bersalah yang terus mengikutinya. Ia berhenti membandingkan dirinya dengan pedagang lain. Tak ada lagi iri, tak ada lagi dengki. Yang ada hanya keinginan sederhana, keluarganya bisa hidup tenang. Suatu sore, nenek anak-anak datang berkunjung. Ia menatap Pak Dimas lama, seakan bisa melihat dosa yang pernah ia sembunyikan. Dengan suara pelan namun tegas, sang nenek berkata, "Beberapa luka tidak bisa sembuh hanya dengan berhentinya teror. Tapi kalau kau sungguh menyesal, waktu dan keikhlasan akan menjadi obatnya." Kata-kata itu menancap dalam di hati Pak Dimas. Malam-malam masih terasa menegangkan. Kadang Pak Dimas terbangun karena mimpi buruk, mendengar bisikan samar yang entah nyata atau hanya bayangan rasa bersalahnya sendiri. Tapi ia tak lagi lari. Ia bangun, berdoa, dan memeluk keluarganya. Perlahan rumah itu kembali bernapas. Tawa kecil mulai terdengar lagi, meski masih jarang. Ibu Turah mulai bisa tersenyum, walau senyum itu belum sepenuhnya utuh. Anak-anak masih takut gelap, tapi mereka mulai berani bermain kembali di halaman. Pak Dimas sadar, dosa pesugihan itu akan selalu menjadi bayangan dalam hidupnya. Namun ia juga tahu, selama ia memilih jalan yang benar, bayangan itu tidak akan lagi menguasai hidupnya. Dan di dalam hatinya, satu janji terpatri kuat. Lebih baik hidup miskin namun bersama keluarga, daripada kaya dengan darah dan air mata. Waktu terus berjalan, tapi tidak semua luka bisa benar-benar hilang. Rumah Pak Dimas memang telah kembali tenang. Namun ketenangan itu dibangun di atas penyesalan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Pak Dimas kembali menjadi pedagang kecil di pasar. Lapaknya sederhana, pembelinya tak seramai dulu. Namun setiap uang yang ia bawa pulang terasa bersih. Tidak ada lagi uang yang datang tanpa sebab. Tidak ada lagi kekayaan instan yang membuat hati gelap. Setiap tetes keringatnya kini menjadi saksi kejujurannya. Namun konsekuensi dari pesugihan itu tetap menuntut bayaran. Suatu malam, Pak Dimas jatuh sakit. Tubuhnya melemah, nafasnya sering tersengal seolah ada sesuatu yang menggerogoti tenaganya dari dalam. Dokter tak menemukan penyakit yang jelas. Mungkin kelelahan, kata mereka. Tapi Pak Dimas tahu, ini bukan sakit biasa. Ini adalah sisa kutukan yang belum sepenuhnya pergi. Di atas ranjang bambu, ia memanggil Ibu Turah dan kedua anaknya. Dengan suara pelan, hampir berbisik, ia berkata, "Ayah pernah salah.
sangat salah. Tapi ingat ini, nak. Jangan pernah tergoda jalan cepat. Rizki yang tidak halal hanya membawa penderitaan. Air mata Ibu Turah jatuh satu persatu. Ia menggenggam tangan suaminya erat, meski hatinya dipenuhi duka dan amarah yang telah lama ia pendam. Anak-anak memeluk ayah mereka, tak sepenuhnya mengerti, tapi merasakan ketakutan kehilangan. Menjelang subuh, saat azan berkumandang dari kejauhan, Pak Dimas menghembuskan nafas terakhirnya dengan mata terpejam dan wajah yang lebih tenang daripada selama bertahun-tahun terakhir hidupnya. Ia pergi, membawa semua dosa pesugihan itu sendirian. Hari-hari setelah kepergian Pak Dimas dipenuhi kesedihan, namun juga pelajaran yang pahit. Ibu Turah melanjutkan hidup dengan sederhana, merawat anak-anak dengan penuh kasih. Mereka tumbuh dengan kenangan pahit, tapi juga dengan peringatan yang tak akan pernah mereka lupakan. Orang-orang di pasar masih membicarakan kisah Pak Dimas. Sebagian berbisik tentang pesugihan, sebagian lagi menjadikannya pengingat. Dan setiap kali malam tiba, saat pasar mulai sepi, seolah ada suara langkah pelan di bekas lapak Pak Dimas. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan bagi siapapun yang tergoda oleh jalan gelap. Karena pada akhirnya, kekayaan yang dibangun dari keserakahan akan runtuh, dan harga yang harus dibayar seringkali adalah keluarga dan jiwa sendiri.